Ya, salam sehat. Saham sektor basic, terutama nikel. Ya. Nikel biasanya bergandengan dengan timah yang lagi on fire. Ya. Di hari Jumat dan Kamis, ya, puncaknya atau momentumnya. Ya. Momentumnya dapat di hari Kamis, kemudian Jumat 7 Maret ya 2025 ya, di serba-serbi. Di sini emiten yang terkait dengan timah dan nikel. MPMA ya, Harta Group dalam 5 hari dia masih minus 6% ya. Jadi mantul dari low-nya. Ini ya, mantul 1, mantul 2. Ini mantul 1, ini mantul 2. Kemudian Harum, ini terkait dengan coal dan mungkin nikel. Inco, NCKL, DKFT, MDKA, ini juga emas, nikel, SMGA, KKGI, BRMS, MTM, TINS, nikel, NICL, dan UNTR. Nah, ini kenaikannya ya. Kenaikan dalam 5 hari kerja, tepatnya di bulan Maret. Ini adalah value-nya. Ini level daripada value. Ini level 7 ya. Naiknya paling gede 6%, value-nya juga gede. Jadi skornya 7. Nah, ditinjau dari low-nya, ini dalam tempo 3 bulan. Jadi MBMA telah naik 8% dari low-nya. Dan masih ada 73%-an upset. Jadi dalam rank 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan, kalau harganya kembali ke harga 3 bulan tertinggi, dia perlu naik 73% lagi. Nah, kebetulan rekor tertinggi kenaikan ya, ini dalam mencapai high price-nya itu 73% adalah tertinggi ya, itu MPMA, disusul Harum, kemudian KKGI 40% dalam rank 3 bulan. Nah, ini KKGI terendah yaitu baru naik 4% ya. Baru naik 4%. Kemudian disusul MBMA baru naik 8% dan UNTR. Nah, UNTR ini pelengkap aja ya, karena ya tadi sektornya bias, tidak fokus ke nikel. Nah, ini kemudian ini kenaikan dalam 5 hari. Ya, seperti MBMA, dia minus 6% di hari Selasa, minus 7% di hari Rabu, Kamis 6,9%, Jumat 1,3%. Nah, ini adalah skor dalam 5 hari kerja. Skor tertinggi didapat oleh NCKL ya, sama DKFT, kemudian Inco. Ya, DKFT 5 hari ya dia udah
4 hari hijau, 1 hari merah ya. 4 hari hijau, 1 hari merah, merahnya 0,75%, kecil. Jadi dia skor tertinggi. Tertinggi nomor 2 setelah NCKL. Jadi NCKL ini ya tervolatil atau ranknya terlebar di antara sektor basic, khususnya nikel. Nah, ini ya, ini 21 hari, ini 60 hari. Kemudian kalau kita ditinjau dari usia emiten, nah kita karena kita punya data waktu IPO, tanggal IPO, ya, ternyata sektor nikel melahirkan banyak emiten baru, yaitu NICL, SMGA, NCKL, dan MBMA. Nah, ini tidak lebih dari 4 tahun ya, 4 tahun melantai di bursa untuk sektor untuk emiten nikel yang saya sebut tadi. Dengan underwriter II, NICL, MI, SMGA, NCKL, BW, apa BW ini ya? Termasuk emiten aneh, BW, jarang dengar. PD ya Indo Primer, MBMA ya. Nah, ini sektor nikel betul-betul masih di titik rendah ya. Karena di sini garis MA-nya belum ada yang lebih dari MA 60 ya. Ini MA 20 tertinggi. Itu oleh NCKL yang memang kenaikannya tertinggi di antara teman-temannya, itu 17% ya dalam waktu 1 minggu. Ya, jadi chartnya cenderung masih di bawah atau bottom fishing sering disebut. Ya. Kemudian ini ditinjau dari asing, ya, foreign ya, asing. Ini BRMS asingnya malah 6% ya. BRMS emas apa nikel ya? Nah itu ya anggaplah campur lah ya, ada nikel ada emas. 56% ya BRMS. Kemudian KKGI 55%, banyak juga ya. KKGI kandungan asingnya ya. Pantesan bagus sahamnya, dia strong uptrend. Kemudian untuk yang kapitalisasi cukup besar yaitu Inco itu 52%, termasuk banyak ya untuk ukuran saham big cap atau blue chip atau semi blue chip. Ya, ini free float terkecil di KKGI 13% ya. Kemudian NCKL 14%. Wajar aja NCKL lebih lincah karena saham pabriknya lebih kecil. Untuk Inco saham pabriknya lumayan nggak terlalu gede juga ya. Jadi nikel ini free floatnya cukup kecil-kecil ya. Dibanding misalnya kayak BRI ya, BCA, Telkom, BNI itu free floatnya gede-gede. Lebih dari 40% ya. Most of them. Nah, di sini yang gede MTKA, dia wajar karena dia masuk ke LQ45 ya. LQ45 itu perlu liquid, otomatis saham pabriknya biasanya lebih besar. BRMS, ya, ini 49% itu udah sesuatu ya. Dulu mungkin pernah 70% saham pabriknya.
sama dengan bumi dan teman-temannya. Sekarang udah Salim Group masuk, ya, jadi saham publik, kepemilikan saham publik berkurang. Nah, ini 49%, walaupun berkurang tapi masih 50+1 saham non-publiknya. Ya, NCKL terkecil, kemudian ini KKGI juga kecil, terus Harum ya kurang dari 20% saham publiknya. Nah ya, ini untuk gambaran aja ya. Jadi biasanya yang sahamnya publiknya kecil dia lebih lincah. Ya, tadi ini kandungan asing, PRMS lumayan juga, kandungan asingnya 56%, KKGI 55%, Inco 52% kandungan asingnya. Di saham yang beredar dikuasai asing sebanyak 52%. Nah itu ya, cukup saya kira. Kita ke chart ya. Ke chart, ya saya siapkan chartnya dulu. Ya, cepet aja untuk ngasih gambaran ya untuk eksekusi di hari Senin. Ya, MBMA ini Inco ya, Vale ya, MBMA. MBMA ya. Cakep catnya ya. MBMA. Volumenya gede-gede 2 hari. Golden Cross. Stokastiknya ini MACD-nya belum, baru mau akan. Harum. Iya. 3 kali naik dengan volume super. Kemudian Inco baru sekali naik ini kayaknya. Yang volume super ya. Nah, naik dengan volume super baru kali ini. Ya, ini Inco, Vale Indonesia Tbk, NCKL. Ya, cakep-cakep lah intinya ya, chartnya ya, volumenya mendukung. Kalau pullback ya cicil buy, ya. Tentukan titik masuknya. GKFT. Nah ini paling strong ya di antara emiten nikel dan timah. Bahkan ya ini naga-naganya ya, naga-naganya akan breakout ini atau all time high ya. All time high sepanjang hidupnya. Oh enggak ding, maksudnya all time high dalam rank tertentu. Ini ternyata saham yang udah lama, udah mature ya. Udah lama. Ini katakanlah membuat cup and handle ya. Ya, maksudnya all time high dalam waktu 1 tahun. Itu Central Omega ya. DKFT. MDKA. Ya, MDKA volumenya kurang ya, sayang. Pantesan kemarin tidak sampai, istilahnya persentase kenaikannya 3% kalau nggak salah. Ya, tapi bagus ini ya, bagus karena udah ada ya semacam reversal. Ya. Ini tanah pullback, ini pola W, ini bikin Higher high, Higher low, ya, Higher high, Higher low, tapi ini turun
dan ini dalam pembalikan arah. Ya, karena dia penghuni LQ45 ya, LQ45 kita turun ya, MCKA cenderung ikut turun. SMGA iya, ada perlawanan tapi ini dekat 50 ya. Dan karena indeks hijau ya, indeks sempat hijau tebal ya, di mana indeks sebentar ada datanya enggak ya, indeks nah hari ini indeks sampai 0,77% ya, saham-saham LQ45 ya otomatis moncer ya, terutama sektor-sektor yang on fire di hari ini, hari Jumat ya, sektor-sektor komoditas basic ya, sektor basic terutama yang terkait dengan nikel dan timah. Nah, ini sempat 0,7% terus diguyur sebentar ya, agak sanksi ya, anggaplah betul ya, nanti kepanjangan videonya ya. 0,7% tertingginya, terus tutup di 0,5% ya, karena indeks hijau ya, saham-saham yang IDX 80 paling enggak LQ45 ya hijaunya cukup tebal, apalagi indeksnya hijau tebal. Ntar kita kembali ke chart ya, tadi SMGA. Nah, KKGI ini yang meragukan juga, maksudnya nikel apa kowal apa dua-duanya ya. Ya, tapi kita lihat chart aja ya. Nah, ini KKGI mulai berbalik arah dari low-nya ya. Ya. Itu tadi chart panjang dan chart pendek ini setahun ya, mulai ada perlawanan. BRMS ini kalau emas naik ikut naik ya, ini nikel naik juga ikut naik. Padahal temennya nggak kelihatan, maksudnya seperti itu. Pesap ya, Antam ada yang ini, tapi Antam ya, BRMS ya, ini ya, volumenya tidak begitu ya, ini volume yang gede di sini sebenarnya ya, volumenya. Terus ANTM, BUMN sebentar ya, AMTM udah reversal. Terus TINS ini lain sendiri ya, timah, lainnya nikel, ini ya timah, tapi nggak tahu apa sebabnya timah sama nikel itu naiknya beda hari. Nah, kalau kemarin hari Kamis nikel naik tinggi, sekarang hari Jumat closing timah naik tinggi. Maksudnya naik tinggi dibanding nikel. Nah, ini volumenya lagi belajar, ya udah lumayan sih, tapi belum sepower volume nikel, terutama MBMA, NCKL, ya. Terus Inco kemarin Jumat ya, volumenya super. Ya, Inco coba misalnya.
Iya, sebentar. Ya, Inco kan lumayan. Jadi volumenya tertinggi hampir selama ya 3 bulan. Ya, 3 bulan ya itu nikel volumenya tertinggi. Inco ya, bukan nikel, Inco maksudnya. Dari tins ya. Terus NICL, PAM mineral. Ya, volumenya minimalis. Pemerah ya. UNTR nggak usah lah ya, UNTR nggak usah. Nah, itu ya gambaran umum chart nikel dan tins dalam minggu ini. Ya, kita lihat komoditi ya. Di mana hari ini nikel, ini bukan nikel. Nikel. Oh, ini nikel ding ya. Nikel naik 0,96% tapi belum tutup ya. Sini tin 2,7 ya. Kalau kemarin nikel yang naik tinggi hari Kamis, untuk hari Jumat ini tin yang naik tinggi. Ini minyak, natural gas, palm oil, ini CPO ya. Kemudian, nah ini data historis. Oh, ini chart ya. Iya. Ya, saya kira nggak usah lah ini. Ya. Nah, kita cuma lihat ini. Nikel. Nah, nikel sama tin ya, naik. Jadi kalau hari ini nikel tutup dengan hijau 9,6%, ya hari Senin mungkin masih ada upside untuk nikel. Dan tin di sini cukup lumayan. Jadi tin bisa untuk pantauan hari Senin. Jadi tin ya bisa untuk pantauan hari Senin dengan ini kondisi pasar sudah tutup, naik dengan cukup tinggi 2,7% ya. Kemudian mungkin nikel akan mengimbangi hari Senin, nikel yang ngekor tins atau timah. Kalau hari Jumat ya, hari Jumat timah yang ngekor nikel. Ya, saya kira cukup ya. Salam sehat.